Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan mengapa kita penting untuk mengkaji ulang terkait dengan Rasmul Quran ini. Saya ingin teman-teman sekalian itu melihat bahwa menjaga tulisan Al-Quran itu bukan hanya soal bentuk huruf semata, tapi juga untuk penghormatan kita, sikap penghargaan kita terhadap wahyu dan upaya yang telah dikerahkan oleh para sahabat yang mewariskannya. Mungkin itu pemaparan singkat terkait latar belakang pentingnya membahas tentang Rasul Quran. Kemudian kita masuk pada sub-sub pembahasan yang ada di dalam makalah yang sudah saya kirimkan kemarin. Untuk setiap bagian mungkin saya hanya akan memaparkan bagian-bagian pentingnya saja agar ini lebih ringkas. Untuk bagian pertama, subbagian pertama itu membahas tentang pengantar konseptual. Eh, untuk pertama-tama, eh, mari kita mendudukkan istilah rasam Quran ini dengan melihatnya dari segi etimologis. Kata rasam itu secara etimologis bisa berarti sketsa. Rasam juga itu semakna dengan athar yang berarti jejak atau peninggalan. Nah, jika istilah rasam ini dibawa dalam konteks Al-Quran, maka rasam merujuk pada sistem penulisan khusus yang digunakan dalam sebuah mushaf, terutama yang dibakukan atau yang telah melalui proses standarisasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian sistem ini dikenal dengan istilah rasam Utsmani. Nah, rasam Al-Quran itu juga bukan sekedar cara bagaimana cara menulis huruf-huruf, tapi merupakan warisan metodologis yang sangat cermat eh, apa oleh para sahabat. Rasam Al-Quran itu memuat aturan tentang penambahan atau pengurangan huruf, juga kaidah-kaidah mengenai bentuk tulisan dan bahkan pemilihan kata berdasarkan variasi qiraat. Kemudian beralih pada subbagian kedua, yaitu terkait sejarah perkembangan Rasmul Quran. Sejarah perkembangan rasm ini, untuk lebih detailnya teman-teman bisa kembali membaca makalah saya. Tapi adapun hal-hal penting yang akan saya sampaikan, bahwa sejarah perkembangan rasm ini bisa dibagi ke dalam 4 fase utama. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa beliau, wahyu ditulis di berbagai media sederhana seperti batu, kulit, atau pelepah kurma dan media-media lainnya oleh para penulis wahyu. Namun pada fase Rasulullah SAW ini, meskipun wahyu sudah ditulis, tapi beliau belum mengkodifikasinya dalam satu mushaf yang utuh. Karena alasannya itu karena pada saat itu penurunan wahyu masih sementara berlangsung. Kemudian fase kedua yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Umar bin Khattab. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu untuk pertama kalinya mushaf itu dikodifikasi, tepatnya pasca Perang Yamamah. Mengapa dikodifikasi pada saat itu? Sebab untuk menyelamatkan wahyu, karena bertepatan pada saat Perang Yamamah itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Itulah kemudian yang menjadi alasan pertama kalinya mushaf dikodifikasi. Tapi pada masa Abu Bakar ini, meskipun mushaf sudah dikodifikasi, itu masih menjadi dokumen resmi negara. Jadi disimpan sebagai dokumen resmi negara saja, belum disebarluaskan. Nah, pada apa? Awalnya itu mushaf yang dikodifikasi pertama kali ini disimpan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, diwariskan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, diwariskan kepada putrinya Hafsah binti Umar. Kemudian ya, fase ketiga yaitu masa Utsman bin Affan.
Pada masa beliau ini merupakan momen yang sangat penting eh, karena terjadi konflik qiraat antar wilayah Islam itu sendiri. Maka kemudian dibentuklah sistem kodifikasi baru dan lahirlah kemudian mushaf-mushaf dengan mushaf-mushaf standar yang kemudian disalin berdasarkan satu sistem penulisan. Itulah kemudian yang dikenal dengan Rasm Utsmani. Musaf-musaf lain yang berbeda dari Rasm Utsmani ini dimusnahkan untuk menghindari timbulnya fitnah. Kemudian ada fase pasca Utsman dan memasuki era modern seperti eh, kehadiran ulama seperti Abu Abu Amr Al-Dani, Al-Satibi dan ulama-ulama lainnya yang kemudian berupaya sistematisasi kaidah-kaidah rasam ini hingga memasuki di era digital seperti sekarang. Rasam ini tetap digunakan bahkan menjadi standar mushaf di berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian beralih pada sub bahasan yang ketiga yakni terkait kaidah-kaidah Rasam Usmani. Eh, Pertanyaannya apa saja kaidah utama dari Rasam Usmani? Eh, karena mengapa ini penting dibahas? Sebab kaidah-kaidah Rasm Utsmani ini bukan sekadar persoalan tulis menulis, tapi bagaimana cara menjaga autentisitas teks wahyu, autentisitas teks wahyu. Terkait dengan kaidah-kaidah Rasm Utsmani ini, saya mendapat ada yang membaginya ke dalam 6 bagian, tapi ada juga membaginya ke dalam 7 bagian. Terkhusus dari dalam pembahasan makalah saya hanya menyebutkan 6 bagian dari kaidah-kaidah Rasm Utsmani. Yang pertama, singkatnya saja, poin-poin penting saja. Yang pertama ada al-badal, yaitu penggantian huruf. Kemudian yang kedua, ziyadatul huruf atau penambahan huruf. Kemudian ada kaidah penghilangan huruf. Ada kaidah hamzah. Kemudian ada pemisahan atau penyambungan kata dan yang terakhir pemilihan bacaan tunggal dari ragam bacaan yang sah. Nah, dengan adanya kaidah-kaidah ini cukup menyiratkan bahwa mushaf tidak ditulis secara serampangan atau tanpa secara ditulis secara sembarangan. Eh, Sebab setiap huruf, setiap bentuk bahkan itu merupakan hasil ijtihad kolektif oleh para sahabat yang mendapat bimbingan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian sub bagian terakhir yakni mengenai urgensi ilmu rasem di masa kini. Sederhananya ada 3 aspek utama urgensi ilmu rasem ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama bisa dilihat dari sisi teologis, ilmu di mana ilmu rasem ini menjadi instrumen utama dalam menjaga orisinalitas Al-Quran atau keaslian Al-Quran. Kemudian dari aspek pendidikan dan tahfidz, di mana struktur rasem itu menentukan kualitas bacaan dan hafalan. Dan kemudian jika dikaitkan dibawa dalam konteks dunia digital, Rasem Usmani ini menjadi panduan dalam desain aplikasi mushaf digital agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Bahkan harokat dan titik-titik yang hari ini kita anggap biasa, sebenarnya baru ditambahkan setelah standarisasi rasam itu dilakukan. Maka memahami rasam adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita terhadap sanad keilmuan para sahabat, terhadap bacaan-bacaan yang telah diwariskan, dan terhadap wahyu itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Eh, eh, terkait apa yang telah saya sampaikan, saya sangat terbuka saya tidak hanya terbuka dengan pertanyaan, tentu juga kritik dan saran atau masukan dari teman-teman juga diharapkan. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Saudari Aziza Fauzia Hamid.
sebagaimana telah dipaparkan tadi, bahwa rasam Al-Quran itu adalah garda terdepan dalam penulisan Quran. Cara kita mencintai sahabat sahabat itu adalah dengan menjaga tulisan Al-Quran. Dan saya eh, rasam Quran ini melalui beberapa fase Nabi Muhammad, fase Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fase Abu Bakar, dan kemudian fase Utsman bin Affan. Kemudian dari fase fase inilah rasam Quran ini sampai kepada era modern. Yang tentu saja dari rasam Al-Quran ini adanya kaidah-kaidah atau fondasi dalam menjaga keseragaman dan kualitas bacaan Al-Quran, yakni penggantian huruf, kemudian penambahan huruf, kemudian kaidah penulisan huruf hamzah, penghilangan huruf, pemisahan dan penyambungan kata, kaidah pemilihan salah salah satu bacaan. Ini kaidah-kaidah menunjukkan sistem penulisan mushaf itu uh, telah diatur secara ilmiah demi menjaga keontentikan, keoriginalitas Al-Quran tersebut. Itulah yang telah dipaparkan tadi oleh saudari Fauzia Hamid, Aziza Fauzia Hamid, bahwa rasam Al-Quran itu uh, adalah jejak peninggalan yang memiliki beberapa fase, kemudian ada beberapa kaidah dalam dalam rasam Quran tersebut. Berangkat dari pemaparan tersebut, kami sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian, dan kami membatasi pertanyaan sesi pertanyaan pertama ini. Kalau masih ada waktu, kita akan berlanjut dengan 3 orang dulu. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana, Saudari Nur Faisa, Saudara Guntur, apa ada pertanyaan? Muhammad Hasan, apa ada pertanyaan tentang rasam Quran ini? Baik, Saudara Guntur. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan bertanya kepada pemakalah terkait dengan yang telah dipaparkan tadi. Ada beberapa rasem dalam makalah. Yang pertama ada rasem Arudi dan Imla'i, dan tadi rasem Usmani. Nah, dan para ulama sepakat, eh, mayoritas ulama menyepakati eh, penulisan mushaf yang itu mengikuti eh, kaidah-kaidah apa Rasam Usmani. Tanya saya kemudian, kenapa mayoritas ulama sepakat untuk mengikuti kaidah Rasam Usmani dibandingkan dengan rasam yang lain? Mungkin itu Oke, baik, saja, pertanyaan moderator. dari saudara. Saya kembali mempertegas dari pertanyaan saudara Muhammad Guntur, kenapa mayoritas ulama lebih sepakat terhadap kaidah Rasmi Usmani ketimbang yang lainnya? Begitu kira-kira ya? Iya, betul sekali, moderator. Mbak, oke, baik, kepada
Pemakalah itu tadi pertanyaan yang diajukan oleh saudara Guntur, yakni kenapa mayoritas ulama lebih memilih kaidah Rasam Usmani ketimbang yang lainnya. Kami ralat yang di awal kami izinkan bertanya 3 orang, kami ralat kemudian menjadi 2 orang saja karena ternyata selepas ini akan ada presentasi pemakalah berikutnya. Maka sisa pertanyaan yang bisa diajukan sisa 1 orang. Kami persilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Muhammad Hasan, Nur Faisah, ada pertanyaan tentang Rasam Quran ini? Nur Faisah, Muhammad Hasan, apa ada pertanyaan? Izin Apakah mendapat. ada? Iya, apa? Kami persilakan. Iya, baik. Dalam dalam makalah ini, Rasam Osmani dijelaskan sebagai satunya Islam Islam yang benar dan harus dipertahankan. Eh, Namun hampir tidak dibahas atau dari ulama lain yang mungkin punya pandangan berbeda. Pertanyaannya, mengapa penulis tidak mencoba menampilkan pandangan alternatif atau kritik terhadap Rasm Osmani? Bukan penting juga untuk menunjukkan bahwa tidak semua ulama sepakat secara mutlak agar kajiannya lebih seimbang. Gitu dari saya. Baik, kami kembali pertegas dari pertanyaan saudari Nur Faisah, yakni kenapa penulisan dalam makalah ini, utamanya dalam fase Usmani, tidak mengemukakan pandangan ulama lain. Bukankah eh, ulama lain juga memiliki, tentu saja memiliki pandangan yang tidak mutlak sama pandangannya. Begitu kira-kira, saudari Nur Faisah. Bagaimana, saudari Aiza Fauzia Hamid? Apa sudah dicatat kedua pertanyaan dan pertanyaan terakhir tadi? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Kami berlanjut kepada sesi eh, jawaban yang akan dikemukakan oleh Aziza Fauzia Hamid. Kami persilakan. Sebelum merespon, saya ucapkan terima kasih kepada apa namanya antusias teman-teman yang mengajukan, yang telah melontarkan pertanyaan. Kemudian saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama, yakni menanyakan bahwa mengapa mayoritas ulama itu bersepakat untuk mengikuti kaidah Rasm Usmani dibanding variasi rasm yang lainnya. eh Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya ada secara tersirat di dalam makalah, cuma mungkin karena tidak saya berikan poin khusus. eh jadi saya akan jelaskan kembali. Memang benar adanya bahwa mayoritas ulama itu bersepakat untuk mengikuti kaidah Rasm Usmani. Alasan yang paling utama yakni karena legitimasi historis, juga kuatnya sanad keilmuan Rasm Usmani ini sendiri. Selain itu, Rasm Usmani kan disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan melalui proses kolektif oleh segenap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan ijma para sahabat. Termasuk juga di dalamnya itu para qori dan para penulis wahyu. Tentu saja Rasm Usmani ini dibanding dengan variasi rasam lainnya ini
terkesan lebih otoritatif dibanding dengan sistem penulisan atau dibanding dengan variasi rasem yang lain. Eh, Selain itu juga penggunaan rasem Usmani itu bukan hanya persoalan teknis, tapi merupakan bagian dari mengikuti kesepakatan para sahabat yang disaksikan langsung oleh generasi terbaik Islam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai respon dari pertanyaan Saudara Guntur. Baik, terima kasih jawaban dari Saudari Aziza, yakni lebih kepada legitimasi historis dan memang pada dasarnya lebih kuat karena ada Qori, yakni ada penulisan wahyu di situ, kemudian lebih mengikuti kesepakatan para sahabat. Begitu ya kira-kira jawaban tadi, Saudari Aziza Fauzia Hamid. Ya, kurang lebih seperti itu. Pada intinya Rasum Usmani ini alasan kuatnya karena ada legitimasi secara historis, sanad keilmuannya juga kuat. Baik, itu jawaban yang telah dikemukakan. Bagaimana tanggapan dari Saudara Muhammad Guntur? Ada tanggapan, Saudara Muhammad Guntur? Eh, Baik, terkait jawaban yang dilontarkan pemateri, mungkin apa tentang kenapa mayoritas ulama sepakat tentang lebih kepada variasi Rasem Usmani yang dipaparkan tadi, baik itu dari legitimasi historis sanad dan lebih kepada otoritatif. Tetapi perlu memang diakui juga bahwa memang Rasem Usmani ini diakui sebagai warisan yang berharga dan mayoritas memang sepakat ulama untuk mendukungnya. Tetapi eh, bahwa ia harus diikuti secara mutlak untuk perlu dikaji ulang karena pertama ia adalah hasil ijtihad historis, bukan teks wahyu dan eh, perkembangan teknologi dan pedagogi untuk menuntut fleksibilitas representasi, maka yang membedakan antara penghormatan Rasem Usmani dan absolutisme dalam penerapannya adalah langkah kritis dalam pemikiran Islam kontemporer. Mungkin itu saja, moderator. Baik, pernyataan dari Saudara Guntur yakni tidak mutlak harus diikuti karena eh, Asam Usmani ini hasil ijtihad historis. Bagaimana Saudari Fauzia Hamid mengenai tanggapan dari Saudara Guntur? Iya, saya sebenarnya juga sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Saudara Guntur bahwa jenis Rasum Usmani ini tidak apa namanya kan mayoritas. Mayoritas artinya sebagian besar, berarti ada sebagian kecil ulama yang juga mengusulkan alternatif jenis rasem yang lain. Jadi tidak semua ulama mengikuti jenis rasem ini, tapi ada juga sebagian kecil ulama yang menggunakan rasem yang lain. Jadi saya juga sependapat dengan Saudara Guntur. Baik, terima kasih jawaban dari Aziza Fauzia Hamid. Tentu saja ulama lain ada yang menggunakan rasam yang lainnya. Namun hal tersebut disepakati bersama ulama yang lain untuk menghindari pertikaian. Karena kalau semua memegang argumentasi bahwa rasam ini hanya ini yang benar, maka terjadilah konflik.
maka adanya itu ijtihad untuk membuat kesepakatan. Namun tentu saja hal tersebut memang tidak menjadi mutlak karena ada juga ulama yang lain. Cuman ini untuk menjaga menjaga agar tidak terjadi konflik. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi dari saudari Nur Faisah, silakan kepada Aziza untuk menjawab. Ya. Untuk pertanyaan kedua, saya akan coba menanggapi. Mungkin sederhana ringkasnya, Saudari Nur Faisa menanyakan bahwa mengapa saya tidak mencantumkan pandangan ulama yang mungkin menolak penerapan Rasm Utsmani dalam mushaf. Oke, sebelum masuk pada pertanyaan inti, saya coba jawab dulu. Saya coba respon dulu bahwa memang dari aspek historis dalam sejarah itu ada sebagian pertanyaan ini sebenarnya terkait juga dengan pertanyaan saudara Guntur tadi. Jadi secara dalam sejarah itu ada sebagian sebagian kecil dari ulama yang sebenarnya bukan menolak Rasm Utsmani secara mutlak, tapi mereka itu mengusulkan variasi rasem yang lain atau alternatif penulisan Al-Quran yang lain di luar dari rasem Utsmani. Misalnya ada ulama yang mengusulkan penggunaan rasem imla'i. Alasannya karena lebih mudah untuk dibaca oleh pemula atau masyarakat awam, terutama mungkin di ranah pendidikan. Jadi itu sebagai pengantar. Kemudian inti dari pertanyaan Saudari Nur Faisa itu mengapa saya tidak mencantumkan pandangan ulama yang mungkin menolak, sebenarnya bukan menolak, tapi yang yang mengusulkan variasi rasa yang lain tadi, yang tidak menolak secara mutlak. Mengapa saya tidak mencantumkan? eh ini sebenarnya alasan personal, karena saya juga terluput untuk mencantumkan pandangan para ulama, sebagian kecil ulama yang tidak menggunakan rasum Utsmani. Jadi itu jawaban dari inti pertanyaan Saudari Nurul Faisah. Baik, terima kasih jawaban dari Aziza bahwa sebagian ulama itu bukan menolak, menolak secara mutlak, justru ada menggunakan rasam yang lain. Dalam tidak menulis dituliskan ulama ulama yang menolak tersebut tersebut bukan berarti hal tersebut menandakan bahwa tidak ada hal tersebut seperti yang dikemukakan luput dari Aziza Fauzia Hamid ini luput dalam penulisan tersebut. Jadi ada ulama tersebut yang menolak dengan memakai rasam yang lain seperti imla'i dengan adanya alasan untuk kemudahan. Jadi setiap apa nih pilihan ulama tersebut demi untuk kemaslahatan, tidak ada untuk kepentingan pribadi, maka kepentingan yang dilakukan tersebut makanya itu terciptalah ijtihad untuk kemaslahatan juga yang dilakukan oleh ulama. Demikian dari jawaban Fauzia Hamid. Apa ada sanggahan dari Nur Faisah? Eh, Terima kasih atas jawabannya. Saya setuju bahwa sebagian ulama memang tidak secara langsung menolak ras Utsmani, tapi mengusulkan alternatif seperti tadi rasam imlai
eh, agar agar lebih mudah dipahami oleh terutama pembelajar awam. Namun saya tadi hanya menyoroti makalah ini bahwa terkesan ditampilkan seolah-olah hanya Rasam Osman yang sah dan tak terbantahkan. Eh, tapi jika pemakalah ini tadi eh, alasan personal ya eh, eh, baik saya terima alasan dari pemakalah. Terima kasih. Baik, terima kasih pernyataan tadi. Uh, Cukup bagus bahwa dikhawatirkan menimbulkan seolah-olah Rasam Usmani adalah yang terbaik dari rasam yang lain. Makanya ditanyakan kenapa tidak dipaparkan rasam dari ulama yang lain. Tentu saja di sini tidak ada bersifat kemuklatan bahwa hanya pas Usmani rasamnya yang mutlak paling benar, karena ada beberapa pernyataan bahwa sebagaimana dikemukakan juga Aziza Fauzia Hamid bahwa tidak, sebagian ulama juga bukan menolak secara mutlak, dan juga ulama juga yang mengikuti Qasam Usmani ini tidak mengatakan juga secara mutlak bahwa ini yang benar, karena tentu saja nih semua hasil ijtihad ulama. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi makalah eh, yang dikemukakan oleh Aiza Fauzia Hamid tentang rasam Al-Quran. Kami kembalikan kepada Ustaz untuk meluruskan apa yang menjadi jawaban Nah, kami. Tentu sebelum saja sebelum saya ada mulai, kekeliruan. saya minta tolong moderator menulis di chat room kumpulan pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, silahkan pemakalah ada closing statement mungkin 1-2 menit. Apa kesimpulan kah atau ada tantangan, hambatan, ada masalah selama meneliti atau apapun itu. Ya, closing statement lah beberapa menit. Silakan Aziza. Ya, Ustaz. Baik, sebagai penutup mungkin perkenankan saya untuk menegaskan kembali bahwa apa namanya rasum Al-Quran itu bukan sekadar sebuah sistem tulis menulis, tapi di dalamnya itu mengandung jejak intelektual dan spiritual para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya mereka menjaga wahyu. Sejarahnya mencerminkan ketelitian, kaidahnya mencerminkan metodologi, dan keberlangsungannya itu mencerminkan betapa istiqomahnya umat dalam menjaga kemurnian Al-Quran lintas generasi dari zaman ke zaman. Adapun di tengah modernisasi dan era digitalisasi, Rasum Usmani ini tetap berdiri sebagai benteng otoritas teks suci Al-Quran, sebagai bukti bahwa orisinalitas Al-Quran itu bukan hanya janji ilahi, tapi juga merupakan hasil perjuangan kolektif oleh segenap sahabat Nabi, juga oleh umat Islam sejak sejak masa-masa klasik. Semoga pembahasan kita kali ini mengenai rasum Al-Quran menambah kesadaran kita bahwa menjaga huruf-huruf Al-Quran sekecil apapun itu bentuknya adalah bagian dari mencintai Allah dan Rasul-Nya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya, dan juga terkhusus kepada Saudari Nurfaisa atas kritikan atau sarannya tadi, karena saya tidak mencantumkan pandangan dari ulama yang mungkin tidak apa namanya yang menerapkan variasi rasa yang lain. Mungkin itu dari saya. Selagi lagi saya selagi apa sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Oke, oke, terima kasih.
Bismillah. Masalah secara umum tidak ada ya, kendala masalah umum tidak ada ya. Oh, iya, oke oke. Itu tadi itu saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu absen kenal dari teman-teman yang gagah-gagah, cantik-cantik semua ini, yang baik hati. Yang pertama tentu presenter dulu ya, presenter Aziza. Aziza. Ya, Aziza. Ustaz. Aziza ini asal dari mana nih, Aziza? Asli Makassar, Ustaz. Oh, Makassar. Di mana tinggal di Makassar? Kajian Quran dengan hadis dengan cara mentakhrij, ya, mentakhrij. Ini silakan Anda takhrij itu. Oh, ini takhrijnya. Ya, yang mana kira-kira lebih benar? Ya kan? Atau asbabun nuzul juga itu satu surah atau satu ayat biasa beberapa, dua sampai empat, lima anunya, asbabun nuzulnya beda-beda. Nah, Anda mentakhrij, kira-kira bagaimana itu? Nah, bisa begitu, memungkinkan begitu, ya. Kalau Anda suka-suka begitu, atau Anda juga punya latar belakang, misalkan jalan lain, tafsir jalan lain, banyak juga di situ riwayat-riwayat jalan lain, Anda mentakhrij di kitab jalan lain, kira-kira hadis-hadisnya di situ menyebutkan sanatnya, menyebutkan rawinya, atau kualitasnya bagaimana. Nah, itu kan? Jadi boleh begitu perpaduan ya supaya ilmu-ilmu Anda semua ini eh, berkembang dan sinkron dan integrasi ya bersinergi antara satu dengan lainnya. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi itu siapa yang izin tadi ketua kelas? Saudara Farid, Ustaz. Farid Farid Roydon. namanya ya. Iya, Farid. Ustaz. Farid Wajidi bukan? Farid Roydon. Oh, iya, oke. Orang apa dia itu? Sopeng kalau saya tidak salah. Apa? Orang Sopeng batu-batu, Stas. Oh, Batu, Batu. Ya, ya. Cepin Batu ya. Ah, Iya, bisa Ustaz. bisa ya anunya Kasuang ini langsung ke Sopeng. Ah, boleh. Oke, lanjut tetapi Farid ini orang Yayan Palopo. Yayan apa ini? Yayan Bone atau UNJ? UIN sini. Bukan, Ustaz. Dari Mesir, Ustaz. Oh, Mesir. Oh, Mesir. Mesir. Oke. Mesir mungkin bahasanya bagus, tapi dia harus beradaptasi juga karena membuat makalah. Itu karena dia tidak buat makalah ya, tidak buat skripsi lah istilahnya di Mesir. Jadi dia harus terbiasa juga menulis. Itu keutamaan Anda lima orang yang membedakan dengan alumni luar negeri. Anda sudah terbiasa menuangkan dalam tulisan ya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kenal. Saya tidak usah kenalkan diri ya. Sudah ada nama aku tuh, Muhammad Irham. Sudah cukup. Alhamdulillah. Eh, Saya sekarang sebelum sekretaris Prodi Al-Quran, saya pernah tahun lalu itu menjadi sekretaris Prodi Ilmu Hadis di sini, ya, Ilmu Hadis di sini. Nah, makanya data-data saya itu harus saya juga lengkapi, jadi sinkron tetap, oke, dan seterusnya. Dan doakan kita sudah sejak tahun lalu ini mensapi borang, semoga sudah mulai keluar hasilnya ya, akreditasinya. Alhamdulillah, doakan supaya bisa lebih baik lagi. Kemarin akreditasi kita baik karena eh, ke prodi tafsir hadis kemarin itu mekar atau berpisah. Jadi dulu namanya prodi tafsir hadis. Jadi umum sekali ya dua ya prodi tafsir. Kemudian mekar satu menjadi IQT, satu menjadi ilha ilmu hadis. Nah, jadi karena dianggap baru baru ya tidak bisa pi unggul. Jadi baru akreditasi baik. Nantilah insya Allah
tahun-tahun ini, tahun ke depan, kita sudah submit borang, semoga lebih baik. Dan kalau sudah lebih baik, berarti ini Anda sebagai maba nanti yang akan mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi kalau Anda ijazah Anda berarti bisa menjadi unggul ya. Semoga insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kita lanjut. Saya mau Aziza tampilkan dulu makalah. Kalau begini satu saja dulu ya. Tapi minggu depan siapkan juga makalah setelah ini, munasabah dengan makalah seterusnya. Nah, ini mungkin karena ada pengenalan di awal, ya oke lah. Mungkin saya ambil beberapa menit bagi yang. Oke, mana, 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 mana tampilan. Oke, yang pertama dari sampul saja ini Aziza dan semuanya ya tidak sesuai dengan pedoman. Nah, tidak disesuaikan dengan pedoman KTI yang semestinya. Nah, dari sini. Oke. Nah, nah. Hmm. Saya mau tanya Aziza, Anda sudah download tidak? Anda sudah download tidak eh, pedoman, semua pedoman yang ada di webnya UIN itu? Ada 4 variabel. Sudah download atau belum? Pedoman Hmm. yang Ah, yang sudah atau tahun belum? 2023, Ustaz. Eh, Bukan hanya pedomannya, tetapi oke, Kak. Oke, saya mau ini tidak terulang sehingga besok-besok sudah benar. Silakan dulu stop dulu Aziza. Saya juga mau akan share. Oke. Kalau Anda buka di web cukup saja kalau Anda tahu webnya UIN cukup saja tulis itu eh, web UIN. Nah, ada di sini UIN Alauddin Aceh ini. Oke. Kemudian Anda scroll sampai dapat ini, teman. Ini empat-empatnya, ini empat-empatnya. Anda harus empat-empatnya. Anda harus download. Yang PDF itu cuma yang warna hijau ini. Ini pedomannya. Tapi ada template-nya juga. Lihat. Dan ini juga penting template kosong. Template kosong dan tadi yang saya katakan sudah ada contoh-contoh sampul, contoh daftar isi, ini lampiran dan contohnya ada itu semua di situ. Nah, ya. Nah, ada contohnya itu. Nah, ketika Anda download, isinya ini. Coba lihat. Jadi Aziza dan kawan-kawan tidak buat pakai sampul. Ada contohnya teh sampul ya. Ya, oke. Besok-besok mau lagi buat pengisahan-pengisahan apa? Alhamdulillah. Skripsi misalkan atau tesis. Nah, di sini ada contohnya. Mau hasil, mau ujian tutup. Jadi ada orang kan baru mengerti atau copy paste anunya senior, anunya teman. Nah, ini tidak, sudah ada di sini, coba lihat. Ya, tesis juga ada, skripsi ada, sudah ada contoh di sini. Ya. Nah, daftar isi jangan juga buat daftar isi. Ada contohnya daftar isi di sini. Ya. Nah, apa library riset atau kajian lapangan, kuantitatif, semua ada di sini. Ya. Nah, bahkan pedoman transliterasinya juga begitu. Oke? Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Sekarang bedakan, tampil mini, sampulnya tampil nih. Nah, sekarang bedakan sampul yang dikirim Aziza dengan ini. Beda. Ini sudah ada jaraknya, spasi-spasinya, iya kan, besar kecilnya, tebalnya. Nah, oke. Ada bol atau tidak. Nah, sudah ada. Dan seterusnya. Tinggal Anda nanti ganti data Tidak, Anda. Kenapa? Belum tampil, maaf Ustaz. Ustaz. Tidak ada tampil Ustaz. Oh, tidak ada tampil. Apa aja tampil tadi? Oh, webnya sih. Iya, webnya aja. Nah, nah, ini nanti isinya nanti itu ada isinya di sini semua. Itu tadi yang saya tadi katakan untuk lampiran ini semua isinya. Ya, di sini itu. Banyak di sini lengkap. Nah, kalau kita buka satu lagi, misalkan contoh sampul. Nah, sampul gini. Sekarang bandingkan.
Sampul yang dibuat Aziza dengan ini di template, di lampiran template. Coba. Mulai dari logo UIN-nya, besar atau kecil. Tidak usah Anda kasih besar, kasih kecil. Sudah ada di sini. Tidak usah lagi pergi cari di Google bagaimana logonya UIN. Tinggal data-datanya, judulnya, nama Anda. Ya kan di sini ganti tesis dengan makalah. Ini narasinya lagi untuk memenuhi apa persyaratan perkuliahan, nama Anda. Itu jadi jarak-jaraknya juga jangan diubah jarak-jaraknya. Lengkap di sini, ya. Begitu. Begitu ya. Ah, jadi 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 istilahnya eh, eh, aman nih, aman nih, ya. Nah, oke. Jadi saya minta Anda nanti betul-betul menggunakan pedoman tersebut dalam dalam penulisan sehari-hari, dalam penulisan sehari-hari, ya. Oke. Kemudian template kosong juga, template kosong juga itu juga harus Anda download. Kenapa template kosong itu Anda harus download? Ya, karena nanti ketika Anda eh, apa namanya download itu template kosong, ya template kosong, maka sudah ada di situ. Misalkan Anda buat bab, subbab, ya, maka itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, ketentuan-ketentuannya tinggal diklik-klik. Adapun begini, supaya cepat, saya sudah eh, coba eh, saya berikan linknya ya. Saya sudah buatkan Anda video tutorial. Silakan Anda pelajari sendiri cara menggunakan template itu. Ya. Jadi jawab nih. Pelajari sendiri. Kalau jelaskan lagi lama lagi. Ya, ada di grup. Oke. Jadi besok-besok tidak ada salah-salah yang begitu di. Oke. Oke. Sekarang kita langsung substansi langsung. Aziza, tahu tidak? Tadi yang 6 atau 7 kaidah-kaidah dalam rasam itu, bisa tidak Anda jelaskan kepada teman Anda itu? Ada tadi badal, ada ziyadah, al-hadfu, hamzah. Tahu tidak penjelasannya, Aziza? Kalau tahu, jelaskan. Kalau tidak tahu, saya jelaskan. Hmm. Hmm. Tahu tidak penjelasannya itu, Aziza? Tidak, Ustaz. Tidak. Iya, Hmm. untuk lebih detailnya enggak, Ustaz. Oke. Yang pertama saya tanya, Aziza, apa itu yang dimaksud badal? Badal berarti ganti. Jadi maksudnya menulis baru badal. Apa maksudnya itu badal? Badal baru diganti. Apa ya diganti? Gitu. Dia Ziyadah ditambah berarti tambah-tambah huruf. Al-hasbu dikurangi huruf. Maksudnya bagaimana itu, Aziza? Tahu tidak? Coba bisa yang dijelaskan? Hmm? yang di anu, Ustaz, yang diganti, yang ditambah dan yang dikurang itu huruf-huruf tertentu, Ustaz. Hmm. Bisa kasih contoh? Yang mana ya itu? Kasih contoh coba. Hmm. Jadi ingat, kita bantu dulu sedikit ini. Eh, nah, ya. Hmm. Sebenarnya sudah ada di makalah Anda, tapi narasinya harus dipertegas. Ya, oke. Ketika dikatakan badal,
Ketika dikatakan badal, berarti mengganti huruf. Coba lihat. Tadi kita sudah diantar oleh Aziza bahwa rasam secara umum, ya, oke, itu ada terbagi tiga. Tetapi yang dua ini mau sama tulisannya. Ya, anggaplah kita sepakat imla'i saja. Imla'i dengan rasam Usmani. Nah, coba lihat. Yang as-shalah pakai alif ini, as-shalah ini, yang sebelah kiri, as-shalah, ini adalah rasam imla'i. Ya, kalau kita lihat hayya 'alas shalah, tulisan hayya 'alas shalah di apakah di spanduk, di televisi, ya. Itu namanya imla'i ya. Memang orang Arab secara umum ketika mengimla, menulis, mendikte, ya begitu tulisannya as-shalah. Tapi Al-Qur'an, Al-Qur'an bukan hanya tulisan biasa. Al-Quran itu tulisan luar biasa. Nah, guntur apa bedanya guntur? Dua kata ini. Ya kan? Apa bedanya guntur? Saya rasa Anda sudah pelajari ini, tingkat penguatan kita ini. Apa bedanya? Dengan huruf apa bedanya? Huruf waw, Ustaz. Waw dengan alif kan? Itu mah Alif. bedanya kan? Iya, Ustaz. Itu. Padahal, padahal kalau secara sepintas, wah, apa ini? Nah, tidak apa itu dimaksud ini. Cuma ini A, B, C, D, tidak ada contohnya juga yang lain ini tuh. Nah, tidak ada contohnya yang lain. Lupa kasih contoh nanti lengkapi dengan contoh nanti Azizah ya. Nah, contohnya tidak ada. Oke? Oke. Sekarang penambahan huruf. Ada yang bisa kasih contoh? Ziyadatul huruf. Hmm. Ada yang bisa kasih contoh? Apa contohnya itu ziyadatul huruf? Mana? Ada yang bisa kasih contoh? Hmm. Terutama yang dari tafsir kemarin. Ziyadatul huruf itu rasamnya apa contohnya? Dalam Al-Fatihah, Al-Baqarah banyak itu contohnya. Hmm. Zalikal kitab, Ustaz. Yang mana? Yang zalikanya. Iya, Ustaz. Memang kalau zalika begitu tulisannya kalau zalika. Zal, Zalika ya, memang begitu tulisannya zalika. zalika itu. Tidak. Memang begitu tulisannya. Yang Anda masuk itu Ustaz Guntur Alkitab. Jadi Iya, yang Anda Ustaz. masuk itu kitab Alkitabnya. Alkitab. Ya, kitab memang bukan begitu tulisannya, ya. Kalau di rasam imla'i yang biasa tulisannya kitab itu al kitab ka ta baru alif kitab, ya kan? Oke. Oke. Kalau ini bagaimana? Tidak. Tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, nah. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Oke. Kita langsung ke contoh misalkan surah Al-Fatihah. Hmm. Oke. Yang saya garis bawahi adalah tulisan yang beda antara imla'i dengan Usmani. Rasam imla'i dengan rasam Usmani. Adapun yang lain secara umum sama, ya. Secara umum sama antara kedua kedua belah pihak ini. Oke? Oh ini syaratnya nih kenapa tidak tersambung ini ya? Mungkin karena aplikasinya kapan ini. Oke, jadi cuma empat kata yang beda. Dan semua ini adalah masalah tentang alif. Masalah tentang alif. Jadi alifnya
dikurangi semua. Seperti alamin. Tulisannya kalau imla'i ainnya panjang. Ain baru alif lamin. Ah begitu. Ya. Malik juga begitu. Ya, Malik, Malik. Oke, Malik. Oke, secara umum panjang. Sirot juga, sirot panjang. Sirot panjang, sirot panjang. Tapi di sini dihilangkan alifnya. Alifnya. Ya, alamin. Ah, coba kita lihat. Nah, sekarang kita langsung di kolom chat. Hmm. Coba dibandingkan. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Ya kan? Tapi tulisannya Al-Quran cuma begini. Alamin. Ya. Sudah bisa ditangkap ini. Ustazah Aziza sudah lihat contoh saya ini. Alamin Iya, dengan alamin. Jadi al-alamin dengan alif, dengan huruf alif itulah Rasam Usmani. Yang dibawa alamin itu tidak salah, tidak salah. Hebatnya Al-Quran, walaupun rasam beda. Coba lihat, al-alamin itu yang imla'i ada alifnya, ada huruf alif. Yang dibawa itu yang imla'i tidak ada huruf alifnya. Tetapi cara bacanya tidak beda. Itu hebatnya. Jadi beda tulisan tapi baca sama. Ya. Jadi tidak ada yang bilang, ih, beda tulisannya berarti beda anuna. Ah, tidak, itulah. Bukan ini, Al-Quran bukan tulisan biasa ini. Ya. Tulisan bukan tulisan biasa. Ini Mushaf Usmani, ini tulisan wahyu ini. Jadi alamin dikasih panjang. Ya, dikasih panjang begitu. Rosan Usmani. Oke. Kemudian yang lain adalah Rosam Imlainya. Nah, coba saya tantang Asan. Kalau Al-Fatihah ayat keempat yang Malik itu Imlainya bagaimana? Usmaninya bagaimana? Coba tulis, coba cari. Coba. Hmm. Coba. Hmm. Coba Hasan. Yang Al-Fatihah Ayat ayat keberapa, Ustaz? ayat keempat. Ayat keempat. Hmm. Yang Usmani. Iya, maliknya. Yang mana imla dan usmaninya bagaimana? Malik yaumiddinnya. Setelah mim itu ada alif, Ustaz. Mana? Coba tulis, coba tulis. Coba tulis. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Coba tulis. Supaya lebih mantap. Di sebentar, Ustaz. Coba tulis. Semoga bisa kibat. Sudah? Sebentar, Ustaz. Keyboardnya yang dialihkan. Hmm. Yang lain ada yang bisa bantu? Ah.
Yang ada yang bantu bagaimana penulisan-penulisannya itu. Ya, Ustaz. Nah, keyboardnya di sini bermasalah, Ustaz. Untuk Oh kalau gitu, ya, diarahkan. oke. Ya. Temannya bisa ada yang bantu lagi? Ada yang bantu temannya? Itu kan di kolom chat, Ustaz. Ah, ada? Yang di kolom chat, Ustaz. Ada, sudah ada. Yang mana di situ? Yang mana situ? Guntur. Coba dijelaskan dulu Guntur. Yang pertama dengan yang kedua, yang mana itu? Yang pertama itu Hmm. yang rasem imla'i, yang Hmm. ma, ma panjang ma-nya, Ya. maliki, ya, ditulis Hmm. dengan lafal panjang, kemudian rasem usmainya, maliki, tidak ada alif di situ, Eh, Ustaz, tapi tetap tidak. dibaca malik. Bagaimana? Cara penjelasannya jangan bilang Maliki yang pertama imla'i panjang ma-nya. Ya. Yang di bawah yang Anda tulis itu juga dibaca panjang. Iya, Ustaz. Ya jangan bilang begitu. Jadi besok-besok Anda mengajar, Anda apa? Walaupun tidak ada alifnya, tetapi tetap dibaca panjang. Dibaca Tadi saya panjang, iya, katakan, Ustaz. Iya, walaupun Ustaz. beda tulisan, tapi cara bacanya, bahkan panjang pendeknya, tetap sama. Kenapa tetap sama? Seperti Maliki dengan Maliki. Ya, kalau secara umum kita yang riwayat Hafiz an Asim itu, tetap dibaca sama. Ya, jadi ada namanya alif kecil. Tapi alif kecil itu bukan huruf, itu adalah harakat. Sama dengan alamin. Alamin yang pertama imla'i itu hamzah. Alifnya huruf alif. Tapi alamin yang di bawah itu yang saya tulis, bukan huruf itu alifnya, tapi dalam bentuk harakat. Harakat alif kecil. Dalam bentuk mat tentunya. Ya, panjang itu. Panjang. Iya, Dan harus begitu alaminnya. Ya, jadi jangan bilang, jangan jelaskan, Maliki panjang berarti Maliki tidak panjang. Tidak. Ya, begitu ya. Dan seterusnya. iya, Ustaz. Begitu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, saya sudah persiapkan materi tentang rasam itu. Nah, coba lihat baik-baik. Ini tidak ada di Google ini. Hmm. Hmm. Ketika Anda membuka, misalkan nih, surah Al-Baqarah, baru ayat keempat ini. Ya, ayat keempat. Di sini Anda akan tentang menjumpai tentang 10 bidang keilmuan. Kalau yang lain kalau tidak mengerti nanti saya jelaskan. Yang pertama menurut rasamnya, coba lihat ya. Jadi luar biasa ini Al-Qur'an. Nah, yang mana itu rasam Quran, rasam di sini? Coba lihat rasam Quran yang warna merah, kemudian garisnya warna abu-abu begini, ya, abu-abu begini. Nah, nah, ya. Sudah lihat semua, sudah lihat. Nah, ada doktunya. Nah, sebentar, sebentar. Nanti dipelajari yang lain. Kita satu-satu dulu. Nah, sampai bahkan ilmu kiroat, ilmu makkiyah madaniyah, semua ada di sini. Satu Al-Quran di sini, itu ada di sini. Ya, ada di sini. Di situ. Nah, silakan kalau mau Anda mau foto, mau apa lagi, mau screenshot, mau mau apa gitu. Di sini, di situ lengkap. Di sini saya sudah kasih tanda-tanda semua tentang eh, keilmuan itu, ya. Tadi dikatakan fitugyanihim itu, ini ya, fitugyanihim ini. Kenapa saya katakan tadi itu bagian dari rasam Al-Quran? Ini adalah ras Al-Quran dalam bentuk imla'i, ya. Imla'i. Saya masih pernah melihat secara langsung Al-Quran yang memang dicatat imla'i. Terutama cetakan-cetakan dari India itu hari, atau kalau di Makassar di Indonesia itu namanya Kudus, Kudus, Kudus yang lama.
Itu memang cetakannya kurang lebih begini. Ini Fitukianihim panjang ya. Fitukianihim panjangnya itu dengan alif, dengan huruf alif. Kalau Rosam Usmani, coba, siapa tahu Anda punya mushaf di Quran Anda di situ sekarang. Ingat kalau kita belajar studi Quran itu, jangan lupakan Quran di tangan Anda. Coba, apakah aplikasi atau memang mushaf cetakan? Coba lihat di ayat ini, ayat 15 yang saya ambil. Nah, oke, bagaimana tulisan di mushaf Al-Quran Anda? Fitukianihimnya? Saya pastikan beda. Karena di tangan Anda itu sudah menggunakan rasam yang Usmani. Saya berikan contoh ini, ada juga cetakan, beberapa cetakan, walaupun sedikit. Di Indonesia itu sudah jarang sekali. Itu pun kudus, saya katakan tadi kudus lama. Tapi cetakan kudus yang baru sudah Mushaf Usmani semua. Ya. Nah, yang itu ada asal-usulnya itu. Kenapa Al-Quran di Indonesia ada juga beredar yang Quran Mushaf Imlainya. Kenapa ada beredar? Itu ada anunya. Nanti kita sejarahnya. Sudah lihat Fituk Yanihim? Nah, ah, sudah lihat. Bagaimana Kaswang? Apa perbedaannya Al-Quran Anda dengan mu- lembaran mushaf, salah satu mushaf yang saya berikan kepada Anda? Sama sama Ustaz. Tidak Di sama. Lihat baik-baik. Memang bacanya sama tuh Gianihim. Panjang pendeknya sama. lisannya Ustaz. Ah, Lisan, lisannya Ustaz. pakai alif memang. Coba Pakai, foto, iya pakai alif. coba foto Kaswang. Coba foto kirim di grup WA. Coba foto dan kirim di grup WA. Nah, itu Gianihim kan? Oh, oke bagus. Baru cetak berarti bagus. Cetakan Anda persis sama, ya? Cetakan Anda persis sama, bagus. Kalau Ada kalau di mushaf saya berbeda, yang Ustaz. beda. Saya, Siapa Ustaz. beda? Asam. Ya, Asam beda. ya, Ustaz. Sudah ada Oke, saya coba di grup, difotokan Ustaz. lagi di grup. Ya, sudah ada Ada saya. di grup. Bagus. Beda betul kan? Acang. Beda. Beda kan? Ah, ya udah. Kemudian lihat lagi yang dipoto oleh Kaswang dengan kata-kata allazina amanu. Ya, alladzina amanu. Coba yang dipoto Hasan dengan Kaswan tadi sama tidak? Kata-kata alladzina amanunya penulisan hamsanya. Ah, Ya, coba lihat. Hasan bisa jelaskan. Yang Anda foto itu alladzina amanu dengan alladzina amanna. Tulisannya bagaimana? Iya, Ustaz, berbeda. Alladzina amanu yang difoto oleh Kaswan tulisannya bagaimana? Kalau yang Hmm. saya foto ini, Ustaz, dia di belakang Hamzah itu ada teman alif. Berpisah dengan alif. Ada Hamzah alif dengan alif berpisah. berpisah. Oke, Nah, yang bagus. ini Kaswan dia eh, pembacaannya bentuk anunya dia ada tanda baca di atas, Ustaz, di atas. Begitu. Nah, Ya. Aziza, bagaimana penjelasannya Aziza kalau ada dua begitu? Dia masuk kategori kaidah mana? Mana Aziza? Mana Aziza? Oh, Aziza. Ya, Ustaz.
Ajijah, Ajijah. Nah, bagaimana? Sudah lihat yang dipoto Kaswan dengan Guntur? Nah, kita Iya, langsung perbanyak praktek ini. Karena kita sudah analisis ini. Karena di pasca bukan lagi teori-teori. Langsung saja praktek ini. Langsung perbanyak, lebih dalam. Gimana, Aziz? Apa bedanya itu, Aziz? pengurangan hurufnya. Tentang kaidah hamzah. Bukan pengurangan huruf. Oh, Itu iya, pengkaidah iya. hamzah. Ada tuh? Ada di Makalata kaidah hamzah, ada? Iya, ada. Kaidah hamzah. Jadi yang dipoto oleh sahabat Anda yang pertama yaitu tapi siapa tadi Kaswang ini kah namanya ini kah apa sih itu pusing-pusing biasa namanya kalau di grup BA apa itu BA ini juga muacang kasih sama saya di WA dengan jadi absen supaya pusing tidak pusing-pusing yang dibuat oleh Kaswang ini itu prediksinya coba lihat. Quran Anda itu cetakan Indonesia. Nah, cetakan lokal ini. Kalau cetakannya Acang ini dari luar negeri, terutama dari Madinah. Begini anunya, caranya dia, rasa musmaninya. Coba lihat Asan dengan Kaswang. Di halaman-halaman awal atau halaman-halaman terakhir. Coba lihat tempat percetakan mushaf Anda. Apakah saya tidak tak balik? Jadi ada luar negeri, ada dalam negeri. Ada impor ini Qurannya. Hmm. Sudah lihat? Asan. Kurang Anda, kurang apa, Sang? Sudah, Sat. Sudah Kalau dapat di sini Qurannya? kalau Ah? sini Beirut. Beirut, Ah? Sat. Beirut. Bukan anuna, lihat tim pentasinya. Tim Fantasi. Iya, yang tasih itu siapa? Kalau ada namanya ya, Mukhlis Hanafi, ketua pentasi, atau Ki Ahsin Sakho, sekretaris ketua pentasi Indonesia itu. Kalau ada nama-nama Arab, apa, berarti misalnya Kalau di sini Madinah ada. ada, Sat. Ah, Kemenak, kalau Kemenak, berarti Indonesia itu kalau Kemenak. Saya Amin. Oh, Syamin. Yes, Sat. Ada pentasinya si Amin. Berarti Beirut. 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 Yes, Ada Sat. betul Beirut. Berarti bagus. Quran tak berarti Quran Beirut. Lumayan. Bagus. Berarti Beirut itu sama dengan yang Indonesia kurang lebih. Lalu Muacang apa Muacang? Muacang bedeng. Cocok ya? Cocok saya bilang ya. Jadi Muacang tadi yang luar negeri. Bagus, cocok. Oke. Cocok nih. Muacang itu yang luar negeri. Kalau kalau ini dalam negeri nih Kaswang. Jadi Kaswang, bagaimana Kaswang? Sudah dapat? Kaswang ini anunya luar negeri, dalam negeri nih. Kalau begini dia modelnya. Sudah dapat pentosinya? Acan nanti coba foto nanti di grup foto, foto ya. Ah, sikat gigi sih. Bagaimana Kaswang? Tidak ada apa ya Kaswang. Sudah deh. Nanti kita jelaskan lagi deh habis waktu. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu contoh-contohnya ya. Jadi semua ada kaidahnya. Dilihat perbedaan-perbedaan Al-Quran itu. Belum lagi nanti kalau Al-Quran Anda cetakan luar negeri dengan dalam negeri. Biasa perbedaan-perbedaan harokat, penempatan huruf, ada bundal-bundal, wakaf, ya, penuh, dan seterusnya. Ya, itu ada anunya semua itu rumus-rumusnya. Jadi setiap negara memiliki tim pentasi Al-Quran beda-beda masing-masing, ya, beda-beda. Oke, demikian dari kami. Sudah 1 menit lagi sebelum jam 10 pergantian pemain ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.